Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas sesuatu yang penting banget nih. Sebuah pendekatan baru di dunia pendidikan Indonesia. Tujuannya sederhana, yaitu menghubungkan apa yang dipelajari di kelas dengan kehidupan nyata. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa iya, semua yang kita pelajari di kelas itu udah cukup buat bekal kita menghadapi dunia yang makin rumit ini? Dunia kan berubah terus ya. Jadi pertanyaannya, apakah teori di buku pelajaran aja cukup? Nah, ini dia tantangannya. Ada semacam jurang pemisah kan antara pengetahuan di buku teks sama penerapannya di dunia nyata. Dan jurang inilah yang mau coba diatasi lewat pendekatan kokurikuler. Jadi, ini bukan sekedar kegiatan ekstra ya. Anggap aja ini jembatan super penting yang nyambungin teori dengan praktek. Oke, jadi apa sih sebenarnya solusi yang ditawarkan ini? Yuk, kita bedah bareng konsep inti dari pembelajaran kokurikuler. Oke, ini definisi resminya. Intinya, kegiatan kokurikuler itu dirancang buat menguatkan, mendalami, dan memperkaya pelajaran yang udah ada di kelas, atau yang kita sebut intrakurikuler. Jadi tujuannya bukan buat gantiin pelajaran biasa, tapi justru buat bikin pelajaran itu jadi lebih nendang. Nah, fokus utamanya pengembangan karakter dan kompetensi praktis. Biar lebih gampang ngertinya, coba kita pakai analogi olahraga ini. Keren banget loh. Jadi, intrakurikuler itu kayak kita belajar aturan mainnya di kelas. Ekstrakurikuler itu pas kita udah gabung tim resmi dan ikut kompetisi. Terus, kokurikuler di mana? Dia ada di tengah-tengah. Ini kayak sesi latihan yang terstruktur sama pelatih. Disinilah kita benar-benar menerapkan aturan dan ngasah skill sebelum tanding benaran. Kebayang kan? Oke, jadi apa sih tujuan akhirnya? Mau menghasilkan lulusan yang seperti apa? Nah, tujuannya adalah untuk membangun siswa yang utuh dengan 8 kompetensi kunci. Anggap aja ini kayak 8 kekuatan super yang spesifik buat lulusan masa depan. Ini dia nih, 8 kompetensi intinya. Ini bukan sekedar daftar biasa loh. Anggap aja ini cetak biru buat nyiapin lulusan yang benar-benar siap menghadapi masa depan. Pribadi yang adaptif, bisa kerjasama, dan jadi pemikir kritis. Skill-skill yang paling dibutuhkan di dunia kerja nanti. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Pertama, penalaran kritis. Wah, ini penting banget di zaman sekarang. Di tengah lautan informasi, hoaks di mana-mana, kemampuan buat mikir logis, menganalisis, dan bisa misahin mana yang benar dan mana yang salah, itu udah jadi skill bertahan hidup yang krusial. Selanjutnya, kolaborasi. Zaman sekarang mana ada sih masalah besar yang bisa diselesaikan sendirian? Nggak ada kan? Nah, kegiatan kokurikuler ini memang dirancang buat ngajarin siswa gimana caranya kerja tim, punya empati, dan mau berbagi tanggung jawab untuk meraih hasil yang lebih baik. Dan yang nggak kalah penting, kemandirian. Di sini, siswa didorong untuk bertanggung jawab sama proses belajar mereka sendiri. Jadi mereka lebih berani ambil inisiatif, nggak nunggu disuruh terus, dan siap buat beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru. Ini skill esensial banget buat seumur hidup. Oke, konsepnya keren. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kerjanya di sekolah? Yuk kita beralih ke sisi praktisnya dan lihat sistem yang memungkinkan pembelajaran ini terjadi. Nah, diagram ini bisa dibilang jantungnya kerangka kerja ini. Coba kita lihat bareng-bareng. Di paling tengah ada pembelajaran mendalam. Ini tujuan utamanya. Terus di sekelilingnya ada 8 dimensi profil lulusan yang tadi kita bahas. Nah, semua ini ditopang sama 4 pilar di lingkaran terluar. Praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan teknologi digital. Jadi, semuanya saling terkait buat menciptakan pengalaman belajar yang utuh. Yang menarik, sekolah itu punya fleksibilitas buat nerapin ini. Ada 3 model utama. Pertama, lewat proyek kolaboratif yang menggabungkan beberapa mata pelajaran. Kedua, ada gerakan 7K EIH yang fokusnya ke pembentukan karakter lewat kebiasaan. Atau yang ketiga, sekolah bisa pakai cara lain yang disesuaikan sama konteks lokal mereka. Jadi nggak kaku sama sekali. Dan perencanaan kegiatannya itu nggak asal-asalan loh. Coba deh lihat kutipan dari Pak Arman ini. Beliau lihat murid-muridnya makin sering pakai gawai. Dari observasi itu, beliau sadar, wah, ini dimensi penalaran kritis yang harus kita bangun. Jadi pendekatannya itu benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata siswa di lapangan. Keren kan? Ini contoh konkretnya biar makin kebayang. Misal, ada proyek namanya Lingkunganku Sehat, Aku Kuat. Nah, ini nggak cuma belajar sains aja. Siswa juga pakai matematika buat ngolah data, pakai bahasa Indonesia buat bikin kampanye, dan pakai seni budaya buat desain poster. Jadi semua pelajaran itu nyambung dalam satu kegiatan yang bermakna.
Nah, ini poin yang penting banget buat kita pahami. Ini lebih dari sekedar nama-nambahin agenda di kalender sekolah, bukan. Ini tentang perubahan cara kita memandang pendidikan itu sendiri. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah ekosistem belajar yang holistik. Pembelajaran yang nggak cuma ngasah otak, tapi juga nyentuh hati. Suasana di mana siswa itu jadi sadar kenapa mereka belajar, merasa apa yang dipelajari itu penting, dan mereka menikmati proses belajar itu sendiri. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Visi besarnya adalah mengubah sekolah dari yang tadinya cuma tempat belajar, jadi tempat untuk bertumbuh sebagai manusia seutuhnya. Tempat yang nyiapin mereka bukan cuma buat ujian, tapi buat hidup. Nah, dari semua ini muncul satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Baik kita sebagai pendidik, orang tua, atau siapapun yang peduli dengan pendidikan, gimana caranya kita bisa menerapkan ide-ide ini supaya sekolah-sekolah kita benar-benar jadi tempat di mana setiap anak bisa bertumbuh.